Baik, seminar akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Waalaikumsalam. dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945. Saya di sini sebagai moderator seminar mengucapkan selamat datang kepada narasumber dan seluruh partisipan pada seminar siang hari ini dengan tema acara yaitu problematika mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Sebelum beranjak ke sesi pertanyaan, alangkah lebih baiknya Kakak Chandra sebagai narasumber memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Dipersilakan, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Chandra Agung Prasetyo dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Jadi saya di sini sebagai narasumber pada seminar siang hari ini. Baik, Pak. Baik, Kak. Kabarnya bagaimana, Kak? Apanya? Kabarnya alhamdulillah baik. Oh, baik. Alhamdulillah. Apa kuliahnya hari ini lancar? Apakah udah libur? Udah libur, kan udah UAS. Udah libur. Udah pengumuman nilai. Sampai liburnya sampai kapan, Kak? Sampai akhir tahun. Wow. Apa nilainya bagaimana, Kak? Apakah bagus IPK-nya? Alhamdulillah. Pokoknya di atas 3,5 lah. Alhamdulillah. Terus harapan Kakak semester 3 bagaimana? Harapannya sih ya semoga semester 3 nilainya nggak turun. Karena kan semester ini kan nilainya kan turun belakang digit, belakang. Jadi 3, berapa itu yang belakang itu turun 7. Tapi nggak apa. Oke. Langsung ke sesi pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana dampak yang Anda rasakan dengan adanya COVID-19 di kehidupan sehari-hari Anda? Bagaimana, Kak? Ya kalau dampaknya sendiri sih ada 3 poin sih. Yang pertama itu ada dampak aktivitas, yang kedua ada dampak psikologis, sama yang ketiga yaitu dampak ekonomi. Yang dampak aktivitasnya sendiri itu kan kita kan nggak bebas buat pergi kemana-mana. Apalagi ada PSBB kemarin. Ada PSBB kemarin itu kan kita kan jam 9 ya. Jam 9 itu sudah akses jalan kemana-mana itu sudah nggak boleh. Terus habis itu mau ke rumah teman aja nggak bisa, soalnya kan bukan KTP situ. Jangankan ke rumah teman, ke rumah sendiri aja ditanyain KTP kalau bukan warga sini kan nggak boleh masuk. Oh, yeah. Terus habis itu yang kedua itu dampak psikologis. Dampak psikologisnya kita kan kalau seandainya corona seperti ini kan kita kan jadi parnoan kan. Mau kemana-mana itu takut kena corona, mau beli apapun itu takut. Terus kalau seandainya kita bukan sering sih Kak, seandainya kita ada sakit flu sedikit aja kita tuh berpikirnya ini corona bukan ya apa, ini cuma flu biasa. Terus kalau seandainya sakit apapun kita kan nggak bisa ke rumah sakit karena kan di rumah sakit kan banyak yang kena corona gitu kan. Terus biayanya ya terus tesnya. Terus habis itu sama takut juga tentang kabar simpang siur dari corona itu sendiri kan ada yang bilang itu corona itu konspirasi, ada yang bilang ini tuh penyakit mematikan. Kan kita kan nggak tahu kan yang sebenarnya, tapi yang penting kita ikhtiar aja, yang penting jaga kebersihan, itu aja sih. Oh, begitu ya. Sama yang ketiga itu dampak ekonomi. Dampak ekonomi sendiri kan yang dampak ekonomi itu kan nggak cuma aku atau keluarga dulu saja kan, semua kan pasti kena dampaknya. Kayak kerja itu nggak bisa dirumahkan, terus tapi kebutuhan kayak seandainya kebutuhan listrik, makan atau air apapun itu kan masih tetap terus berjalan kan. Ya apapun itu kan tetap bersyukur aja lah. Tapi kerjaan apa
Bapak Ibu lancar apa Kalau buat agak pekerjaan orang tua sendiri sih, kalau seandainya apa itu buat ibu kan dirumahkan, kan kerjakan ya? di pabrik sepatu kan, tapi kan dirumahkan. Tapi kalau ayah Oh, kan ya. kerjakan ikut negara kan, jadi kan kayak masih tetap dibayar walaupun nggak kerja kan. Gitu. Apa Kakak Agung sekarang ya nyambi kerja atau kuliah, fokus kuliah? Ya kalau dari semester satu, enggak dari semester satu sih, dari SMA kelas 2 itu udah disambi kerja di ya Kak, kerja di hotel, Hmm. terus itu jadi barista di kapal api ataupun di Eiger Cafe, tapi kan gara-gara corona ini kan ya diliburin semua, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting bersyukur aja masih bisa makan. Eh, apa Kakak Agung udah keluar 3 bulan ini apa masih di rumah aja? Apa udah berani keluar? Ya kalau keluar sih berani, tapi pakai masker. Tapi ya gitu, kemarin sih terakhir keluar itu mau beli sesuatu terus kena satpol pp, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kan kita kan pakai masker. Kalau pakai masker nggak apa-apa. Iya lah berarti kemarin kena Satpol PP. Iya kena, tapi nggak sampai dites, yang dites cuma yang nggak pakai masker gitu. Tapi ya disuruh pulang, tapi ya nggak apa-apa. Disuruh pulang. Oke. Oke, langsung ke pertanyaan yang kedua. Dengan adanya COVID-19, perkuliahan digantikan dengan sistem daring atau online. Bagaimana menurut Anda dengan adanya sistem daring atau online ini? Bagaimana tanggapannya, Mas Agung? Ya kalau perkuliahan digantikan sama sistem daring atau online sendiri sih, kalau menurutku pribadi sampai sekarang nggak ada kendala sih. Kendalanya ya cuma kalau seandainya lagi jam perkuliahan itu sinyalnya buruk atau apapun itu kan, apalagi aplikasi Zoom ini kan membutuhkan sinyal yang bagus toh. Kalau nggak bagus kan kayak nggak Iya, nggak bisa nggak nge-lag bisa gitu. lancar itu. Ya, terus tapi nggak enaknya itu kalau seandainya sistem daring sama online itu sendiri sih, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman di kuliah ya. Kalau seandainya, apalagi kalau seandainya ada tugas kayak disuruh presentasi ataupun tugas berkelompok, itu kan kalau seandainya sebelum ada corona itu sendiri kan kita kan tetap masih bisa berdiskusi secara langsung, Iya, atau pembagian materi-materi gitu sudah bisa dilakukan secara langsung. Tapi kan kalau ada corona atau daring gini kan agak susah sih pusing ya Kak, mikir buat sendiri. apa ya, buat pembagian materinya. Terus apalagi kalau di Zoom ini kan cuma 40 menit ya gratisnya. Kalau Iya, selebihnya kan kita harus bayar. Oh iya, sama satu lagi, kalau ada seandainya ada dosen yang tertib banget kayak di Indonesia kan, beberapa dosen kan kayak benar-benar tertib kan, kayak seandainya kita ngirim email itu telat 1 menit itu pun sudah nggak dinilai, soalnya ada tulisannya terlambat mengumpulkan. Seperti itu sih kendalanya. Kalau buat yang lain-lain sih enjoy, soalnya kan di rumah masih bisa iya. bisa sambil makan atau bisa sambil tiduran Jadi sistem di UNESA gitu. tegas ya Kak di sana. Ya bisa dibilang ya nggak semua, tapi beberapa lah ada. Itu tergantung dosen Jadi apa? kalau seandainya, ya Tergantung tergantung dosen. dosennya. Kalau seandainya kayak nggak mau nyebutin adalah beberapa dosen kalau seandainya telat ngumpulin 1 menit aja itu udah nggak dinilai, udah Ada. tuh. Ya kalau di Untak sendiri seperti itu nggak sih? Iya nggak sih? Kalau di Untak ya Semua sama kan, tergantung dosennya. semua juga kan tergantung dosennya. Iya, Masing-masing dosen kan ada yang baik, ada yang slow, ada yang slow. tertib banget. Iya. Ya seperti itu sih yang terasa banget Yang kalau dirasain. adanya daring atau online ini. Oke lanjut ke Kalau di Undak pertanyaan. sendiri sudah, kalau boleh tahu,
kalau boleh tahu di Untak sendiri udah UAS atau belum? UASnya baru minggu depan. Baru. Oh, baru minggu depan. Iya. Tapi tugasnya udah mulai minggu ini, udah ada beberapa dosen. Oh. Okay. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Kak Agung. Ya, oke. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pembelajaran secara langsung dengan pembelajaran secara online? Ya, kalau perbedaan yang signifikan sih, ya cuma kalau sananya offline kan enaknya bisa diskusi bareng ya. Yang tadi aku jelasin tadi, bisa diskusi bareng, bisa pembagian materi, kayak enak langsung daripada daripada lewat PC ataupun chat gitu kan. Terus kalau online kan harus PC, kayak ribet lah intinya kalau online itu. Terus kalau sananya perkuliahan online itu, kalau aku sih jadi cenderung jadi pemalas sih, soalnya kan lihatnya kan sambil tiduran. Jadi kayak kalau sananya kuliah langsung kan, kalau ada beberapa dosen kan, kalau sananya kalau ngantuk dikit udah dimarahin. Kalau sananya kalau sananya online gini kan bisa kamera bisa dimatiin, terus ya bisa suaranya bisa di mute, bisa tidur, kadang ketiduran. Ya, terus ada beberapa tipe mahasiswa, beberapa tipe orang kan. Kalau seandainya, kalau aku sendiri sih tipe yang nggak bisa dijelasin lewat video gini, jadi harus dijelasin lewat langsung. Kalau nggak tahu sih kalau beberapa yang lain, kalau aku sendiri itu jadi nggak bisa lewat PC kayak gini. Berarti beberapa materi ada yang... Terus kalau seandainya kalau nggak jelas ya, kalau seandainya ada kuliah yang nggak jelas, materi yang jelas, mau tanya juga sungkan sama yang lain kan, pasti yang lain kan pengennya kan nggak usah tanya, soalnya nggak wis ya gitu kan. Itu sih. Terus apa? Ada apa lagi? Apa perbedaannya? Ya, perbedaan yang signifikan sih kalau di rumah nggak dapet sangu, ya itu sih. Itu yang paling penting. Yang paling penting nggak dapet sangu. Kalau mau minta sangu pun ya nggak kemana-mana juga kan, ngapain minta sangu. Berarti menipis ya dompetnya masa kakak. Banget, sudah kerja diliburin, nggak dapet sangu, di rumah aja, stres, ya gitulah. Stres. Semua sih, nggak cuma aku sih, sepertinya semuanya pasti ngalamin kayak gini, tapi ya bersyukur. Kalau selain tugas kayak materi dari kampus, apa aktivitasnya lainnya apa, Kak Agung? Jogging kah? Kalau nggak ada tugas? Ya. Kalau nggak ada tugas sih ya aktivitasnya ya masih ngelamar kerja, dan alhamdulillah kan ada beberapa yang sudah dipanggil. Kayak contohnya tuh dipanggil di belakangnya cewek itu ada bank asal Taiwan, jadi kayak bank CTBC gitu. Kita dipanggil buat interview, terus insya Allah tanggal 24 itu udah kerja. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Itu kerjanya cari sendiri apa ikut temen? Ya kemarin kan cari di Instagram, di Google kan banyak yang kayak platform, kayak ada disuruh lowongan pekerjaan gitu. Terus sudah ngelamar ke beberapa perusahaan sih, tapi kayak belum ada interview. Terus yang kemarin ini ya yang terakhir ini di belakangnya cewek itu ada panggilan interview, terus katanya besok tanggal 24 langsung kerja. Itu. Ya lumayan sih daripada nganggur kan, ini kan libur kan sampai, kalau seandainya libur sendiri kan kalau kuliah kan sampai bulan Agustus. Tapi kalau
masuk secara langsung kan akhir tahun, awal tahun. Iya, awal tahun. Awal tahun. Soalnya kan di Indonesia sendiri kan, di Indonesia kan sudah ada keluar dari surat edaran dari fakultas kalau seandainya semester depan masih tetap pakai kuliah online dan tetap di rumah. Ya, kemungkinan sih awal tahun baru masuk yang benar-benar offline, yang kayak ya kuliah-kuliah selesainya gitu. Kalau di Indonesia begitu. Kalau di Untek Ya, itu bulan September apa berlakunya itu kayak ada yang online dan ada yang offline, jadi gantian gitu. Jadi nggak online semua. oh, tapi sekarang ini kan UASnya kan masih online kan? Iya, online semua. Baru semester depan, semester 5. Dan ini Berarti belum libur ya? belum, liburnya mungkin ya bulan depan, Juli. Juli. Iya. Terus kalau seandainya libur bulan Juli, kalau Untak itu masuk kalau kalender akademik yang normal ya? Ya. Bulan apa? Masuk semester depan nih. Ya, masuk kalau seandainya nggak ada corona lah. Liburnya berapa bulan? Liburnya 3 bulanan enggak sih? Iya, 3 2 bulan. Sampai masuk itu awal September masuk. Awal September. Kalau kakak sendiri aktivitasnya apa selain kuliah online di rumah? Dan jualan, bantuin ayah. Kalau gitu ya, Tetap ya keluar lah. Nah, kalau tetap produktif malam, ya. Iya. Tetap produktif. Kadang-kadang. Tapi gitu kalau seandainya kerja sama ayah gitu digaji nggak? Minta gaji nggak? Enggak lah. Oh, kirain. Mungkin ya dikasih sanggup kalau keluar gitu. Ya nggak apa lah daripada di rumah nggak ngapa-ngapain kan. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, Mas Kak Agung. Iya. Apakah di Universitas Anda ada bantuan ketika pandemi pada saat kayak gini? Kalau seandainya di Unesa sendiri, kalau seandainya di Unesa sendiri itu kan menyediakan, alhamdulillah sih menyediakan beberapa bantuan ya, kayak seandainya kayak aku yang rumahnya Surabaya itu ya nggak aku doang sih, semuanya mahasiswa Unesa itu dapat kuota, udah 2 bulan ini dapat kuota. Kalau aku sendiri kan kartu providerku kan Tri ya, udah dapat unlimited 2 bulan ini. Terus kalau buat teman-teman di sana kan di Indonesia kan banyak yang dari luar kota kan, dari desa-desa atau terus yang paling jauh itu dari Papua sama Kalimantan, itu temanku sekelas ada. Itu tuh dapat bantu, dia kan nggak bisa pulang ke kampung halaman toh. Dia dapat bantuan 1 minggu itu dapat bantuan itu sembako sama uang kayaknya. Soalnya kan dia kan kosnya kan tetap di Surabaya, tapi kan dia nggak bisa pulang ke kampung halamannya ya, seperti itu sih, dapat bantuan. Terus juga dapat penurunan UKT semua univ sih kalau itu sana. Nggak tahu kalau Untak penurunan UKT itu kita harus ngajuin, tapi beberapa fakultas di ekonomi sendiri sih alhamdulillah nggak ruwet buat penurunan UKT itu sendiri. Terus kita juga dibantu ya itu tadi yang paling penting sih kuota kan paling penting kan. Kita kan di rumah kan butuh kuota, apalagi buat yang ada wifi itu kan kita harus punya kuota. Ya alhamdulillah sih unlimited 2 bulan ini. Kalau Kak Agung pakai kuota apa, pakai wifi di rumah? Kalau di rumah sendiri pakai wifi, tapi kan kalau seandainya keluar kan kalau nggak ada kuota sendiri kan juga nggak enak. Kalau kita beli kan juga buat apa gitu, beli di rumah ada wifi. Jadi alhamdulillah lah dikirimi sudah 2 bulan ini sama univ itu. Di Untak sendiri dapat nggak sih?
kalau di Unpad belum Kak, Mas. Belum ada bantuan sama sekali tentang kayak kuota atau mungkin potongan SPP bulan kemarin. Tapi nggak dapat bantuan kuota. Bantuan kuota belum. Ya nggak apa lah. Anak kita kan dari ekonomi ke atas semua. Ya enggak sih Kak. Ya ada. Ya, tapi kan kebanyakan jalur prestasi. Hampir lah. Ya tapi alhamdulillah lah masih tetap dapat potongan uang SPP. Berapa emang SPP-nya? SPP-nya sendiri itu kalau normal 850. Kemarin 850 per bulan. Dipotong. Oh, berarti itu bayarnya bukan per semester ya? Per bulan. Berarti bayarnya per bulan. Kalau di UNESA semesteran. Kalau di UNESA kan per semester. Kalau aku sendiri kan lewat jalur mandiri kan itu kena 4 per 6 bulan. Per 6 bulan. Iya, per satu semester kan 6 bulan kan? Iya kan? Ya, itu kena. Itu 4 juta ya sama regis semesternya juga. Registrasi semesternya. Apa ya itu 4 juta. Ya itu, 4 itu udah semuanya. Cuma kalau seandainya buat yang mandiri kan ada SPI kan. Dah, SPI-nya itu kan bisa dicicil. Nah, itu baru masuk ke itu penambahan dari 4 itu tadi ditambah sama mau nyicil SPI itu tadi kan di jurusanku sendiri kan SPI-nya kan 35 itu terendah. Terus uang per semesternya 4 itu sih, tapi bisa dicicil. SPI boleh tahu SPI itu apa Kak? Kurang tahu saya Kak. SPI itu apa ya? Sumbangan apa ya? Panjangannya tuh sumbangan apa gitu. Nah, kayak uang pangkal gitu loh SPI itu. Jadi kalau di UNESA kan tahunku kan itu langsung kena uang pangkal. Kalau yang dulu kan bisa 0, bisa ngajuin 0, bisa berapa. Kalau sekarang itu, jadi kalau jurusan manajemen sendiri itu langsung minimal itu 35, UKT 4. Jadi kelipatan 15, jadi 35, terus berapa? Pokoknya itu kelipatan 15. Kalau UKT-nya ya 4, terus 4, berapa, terus 5 gitulah. Kalau di Unpad sendiri ya mungkin tambahan biaya waktu kayak registrasi ke semester selanjutnya itu ketambahan 150 lah, 100 gitu loh. Jadi totalnya bisa. Itu penambahan uang apa? Registrasi ke semester selanjutnya. Oh, registrasi itu kena biaya 150. Jadi totalnya 1 juta. Saya kira ini 850 itu sudah semuanya. Beda Kak. Kalau di Indonesia sendiri sih nggak ada sih kayak gitu-gitu. Registrasi apapun itu nggak ada. Berarti ya 6 bulan 4 juta itu ya? Ya 6 bulan, per 6 bulan itu 4. Tapi kalau seandainya ya IP kamu bagus, terus kamu ngajuin beasiswa itu dapat pengurangan dapat pengurangan UKT. Ini sih kayaknya sih mau diajuin sama aku tapi belum tahu. Jadi enggak. Itu boleh tahu yang fakultasnya kakak itu di di UNESA yang mana? Yang di Lontar apa di Ketintang. Kalau seandainya yang di Ketintang itu ada Fakultas Ilmu Sosial dari FIS, terus ada Fakultas Ekonomi, terus ada Fakultas Teknik, terus ada Fakultas MIPA juga. Kalau seandainya yang di di lidah itu kebanyakan sih pendidikan, seni, olahraga, ya gitulah. Yang paling banyak pendidikan sih yang di lidah, yang di Ketintang sendiri itu kayak yang
ya teknik MIPA yang nggak semuanya tentang pendidikan gitu loh. Itu berarti semester 2 masih mata kuliah masih dipilih dari fakultas ya? Mata kuliah. Ya, semester 1, semester 2 itu totalnya itu 44 SKS. Jadi per semester 22 SKS itu dipilihin dari kuliah. Dari, ya langsung ada sistemnya kan di Siakat UNESA itu. Jadi kita langsung cuma pilih gitu aja. Nggak milih sendiri. Tapi kalau buat penjurusan sendiri sih semester 5. Semester 5 itu baru dibagi dalam tiga apa? Tiga penjurusan. Jadi ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, sama manajemen sumber daya manusia. Itu. Kalau seandainya di Untak, kalau seandainya jurusanmu sendiri itu ada penjurusan nggak sih? Ada nggak sih? Semester 5. Ada. Iya. Semester 5 juga. Iya. Ada pilihannya ada PR, New Media sama broadcasting. Itu magangnya baru. Lah kamu milih apa? Masih bingung antara New Media apa broadcasting itu kak. Wah. Bimbang. Ya, dulu SMA kan kamu jurusan multimedia nggak sih? Iya nggak sih? Iya, multimedia. Iya kan? Iya. Kenapa nggak terus mau ke jurusan multimedia lagi? Katanya kalau ke broadcasting itu banyak saingannya katanya kak. Banyak sekali yang minat broadcasting, PR itu. Kalau media, ada satu lagi penjurusan yaitu apa sih? Kompol, komunikasi politik. Adalah. Jadi penjurusannya ada 4 penjurusan. Tapi kayaknya yang kalau di UNESA semester yang tahunku ya, yang semester 5 itu sudah mulai apa sih namanya? Apa sih magang? Nggak tahu. Kayak yang kan sudah sudah diajuin sama Pak Nadiem Karim itu toh. Sudah diajuin kalau seandainya semester 5 sampai semester 8 itu kan nggak tentang, jadi kayak apa sih prakteknya itu loh. Jadi kayaknya kalau semester 5 disuruh penjurusan teori atau praktek, ya anak-anak sih lebih milih praktek sih. Hampir semuanya sih milih praktek. Kalau jadi kan manajemen nih, apa semua penjurusan? Semua, tapi kalau nggak tahu sih, soalnya kan di manajemen sendiri kan ada apa, kelasnya kan ada 4 toh, ada A, B, C sama internasional. Nah itu nggak tahu itu semester 5 itu jadinya tetap kayak yang lama, tetap penjurusan tapi tetap pakai teori, ataupun yang baru ini semester 5 tetap penjurusan tapi langsung praktek, itu kan nggak tahu. Tapi kalau praktek ya lebih milih praktek daripada teori. Kita kembali ke topik semula. Oh iya. Terlalu lama. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Itu bagaimana cara Anda mencegah penyebaran virus COVID-19? Kalau seandainya cara mencegah COVID-19 sendiri sih, kalau menurut aku pribadi sih, ya kayak tetap di rumah aja, tetap taat pada protokol pemerintah, terus pakai masker, jangan lupa selalu dicuci juga, terus bawa hand sanitizer, terus ya intinya sih jangan bepergian kemana-mana sih. Ya. Yang paling penting sih pakai hand sanitizer itu. Terus jangan GoFood, terus kan kita kan nggak tahu kan penjualnya itu kena corona apa enggak, kan ada yang di Simo atau di mana ya penjualnya itu kena corona. Ya kalau misalnya penjualnya udah kena corona kan makanannya gimana gitu. Oh, rumah kakak daerah Simo berarti? Iya, Simo di daerah Tol Banyurip situ. Oke. Apakah ada lagi pencegahan nih yang lain nih?
Ya itu aja sih. Oh ya, sama yang di kampung-kampung itu kan sekarang kan kalau di Simo itu ada kayak Tes apa suhu. sih, selang itu loh yang di atas. Oh, Jadi disinfektan. kayak ya pakai sensor. Jadi kalau sana ada orang lewat itu langsung kena itu. Soalnya di Simo sendiri itu udah beberapa ada yang kena kena apa corona terus meninggal, ya ada. Oh ya, beberapa waktu lalu ada pasar Simo yang ditutup gitu Kak. 2 minggu. Ya itu Yang karena katanya penjual ayam kena kena corona. itu yang kena cuma 1 orang apa lebih yang positif. Itu kemarin sih sebelum ditutup itu kayaknya sih ada tes, tapi nggak tahu itu yang positif itu ya dia sama suaminya lah, sama keluarganya. Kalau buat pembeli-pembeli yang lain sih belum ada laporan sih, ya cuma itu aja yang menjual ayam terus akhirnya ditutup. Terus sekarang PSBB udah selesai nih, mulai dibuka lagi, mulai rame lagi Simo. Rame, waduh. Bebas berarti orang. Ya tapi tetap pakai masker, Ya, ibu-ibunya yang jualan. Sesuai protokol dari pemerintah kan. Iya, sesuai dari pemerintah. Terus dijaraki gitu loh. Dulu kan mepet-mepet banget, sekarang itu dijaraki beberapa meter gitu, nggak tahu. Sama berarti sama pasar di daerah rumah lu. Jadi di jarak. Jadi pasarnya itu di tengah jalan mulai jam 4 sampai jam 8 pagi. Itu Oh udah iya iya. berlaku semingguan apa 2 minggu lebih lah udah berlaku. Walaupun PSBB udah selesai gini masih berlaku. Masih berlaku. Katanya itu sampai virusnya itu benar-benar hilang, baru normal lagi. Oh, itu kan kita kan nggak tahu kan virusnya kapan selesainya, kan kita kan nggak tahu. Tapi kayaknya UNER sama BNPB itu kan sudah nemuin obatnya, tapi ya, Ya, syukurlah, semoga kira kan disebarkan. disebarkan ke rakyat daripada terus-terusan di rumah nggak main nggak ketemu teman. Kita ke pertanyaan yang terakhir Kak. Ya. Hal positif apa saja yang bisa diambil pelajaran dalam situasi seperti ini? Kalau seandainya hal positif sendiri sih, kita tetap selalu jaga kebersihan. Kan dulu sebelum adanya corona itu sendiri kan kita kan kayak ya udah makan tinggal makan. Kalau sekarang kan benar-benar beberapa menit itu selalu pakai hand sanitizer gitu. Terus hal positifnya sih polusi di dunia kan menurun ya kan, karena kan nggak ada kendaraan bermotor banyak kan di jalanan. Terus seluruh dunia itu bekerja sama untuk gimana caranya mencari obat dan memusnahkan COVID-19 ini sendiri. Terus manusia saling membantu. Kan ada beberapa artis sama selebgram itu kayak Mbak Em Wong, terus Rahel V-nya itu kan dia kan bagi-bagi apa kayak masker, bagi-bagi sembako gitulah. Intinya ya positifnya banyak yang sadar akan kebersihan sih. Oh gitu ya. Itu. Mungkin dari dari peserta seminar ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya selagi saya bisa menjawab. Tapi kalau saya nggak bisa menjawab ya silakan, saya serahkan lagi ke moderator. Kayak adakah yang mau kalau bertanya? Ada yang mau tanya silakan. Ini ada yang beberapa dari nggak ada, udah keluar. Ada tadi dari temanku sekelas. Sekarang udah keluar sih. Ya. Adakah yang mau bertanya? Seminar ini sendiri itu tugas dari dosen mata kuliah atau emang per anak harus buat seminar gini? Tugasnya dari dosen mata kuliah teknik wawancara. Jadi
Jadi tugas akhir. Oh, lah. Tugas akhirnya. Berarti ini tuh buat nilai UAS gitu. Iya, nilai UAS. Iya. Enak berarti UAS-nya cuma wawancara. Ini tugas mengganti kalau normal mungkin ya wawancara kayak ke narasumber langsung gitu, ngomong langsung. Oh, alah. Jadi apa praktiknya kayak gitu kan. Di Untak sendiri nyiptain hand sanitizer gak sih? Enggak. Setelah itu Oh, kemarin ada berita gak sih yang anak Untak kena corona ya? Iya gak sih? Iya. Itu katanya yang anak apa pasca sarjana? Iya, anak malam S2. Ya, anak malam. Itu udah nyebar loh di unitku juga. Kayak anak Untak anak sing kena BDW. Oh iya. Baik. Mungkin terus dari itu berarti mungkin dari partisipan ada yang mau bertanya? Oh iya. Lalu Dari partisipannya siapa aja? Teman-teman semua ya? Oh bukan. Ada 14 orang yang masih join. Silakan. Ya kalau mau bertanya ya. Ini laki semua tak? Apa ada perempuan? Ada iPhone Nurul. Ada yang Anda. Oh, ini yang perempuan cuma satu ini kayaknya. Nurul. Itu aja sih. Yang mau bertanya, saya baca. Saya baca Kak. Saya mau bertanya. Saya baca di salah satu artikel setelah Presiden melakukan wawancara di Istana Bogor bahwa Presiden sudah menjanjikan corona harus selesai di tahun 2021. Menurut Kak Chandra gimana tanggapannya? Ya kalau menurutku sendiri sih, kita kan nggak ada yang tahu kan dengan virus ini tuh benar-benar virusnya virus yang benar-benar mematikan atau virusnya cuma konspirasi buat beberapa kayak usaha untuk melakukan sebuah itu loh apa sih namanya akses bisnisnya gitu loh, kita kan nggak tahu. Nah kalau seandainya Pak Jokowi bilang 2021 corona sudah harus selesai, itu sendiri kan kembali lagi ke kitanya. Percuma kalau seandainya kita Pak Jokowi udah bilang gitu, udah optimis kalau seandainya 2021 corona itu hilang, tapi masyarakatnya sendiri itu masih tetap nggak bisa menjalankan protokol pemerintah seperti masih tetap berkerumun, terus seandainya yang lain itu masih tetap main-main ya, apalagi sekarang itu sudah tahu nggak boleh keluar rumah kan, tapi banyak yang goes. Kalau dimarahin gitu bilangnya olahraga, mana ada olahraga malam kan ya, olahraga kan ya pagi kalau nggak sore. Itu kan nanti kalau seandainya ada yang kena itu pemerintah yang disalahkan, itu kan seharusnya kan kembali ke diri kita masing-masing, gimana caranya kita bisa menaati protokol pemerintah. Itu aja sih. Itu sendiri ya itu tergantung kita sendiri. Sebenarnya Pak Jokowi optimis, tapi kitanya masih tetap melanggar ya. Nggak mungkin juga selesai 2021 sampai 2020 berapapun ya nggak akan tetap selesai corona itu sendiri. Tergantung dari masyarakat. Berarti tergantung dari masyarakat. Ya, tergantung dari masyarakatnya. Mungkin ada pertanyaan lain. Apa ada yang mau bertanya? Saya tunggu. Ini yang bertanya tadi siapa? Mas Yuda ya? Iya, Mas Yuda. Barangkali yang cewek Mbak Nurul atau Mbak siapa? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada
acara seminar pada hari ini saya tutup. Terima kasih kepada Mas Agung sebagai narasumber dan Sama-sama. teman-teman partisipan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.